Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat datang di hadirat Tuhan. Kita akan bersama-sama hadir dan memasuki hadirat-Nya. Kita ambil saat teduh, ingat kembali bagaimana kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan terjadi atas kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Pertolongannya yang selalu tepat waktu dan yang terbaik itu selalu Dia lakukan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Sehingga dalam setiap pergumulan Dia selalu memberikan kemenangan demi kemenangan buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini biarlah rasa syukur kita, terima kasih kita naikkan kepada-Nya. Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Engkau yang layak terima penyembahan kami Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami percaya pada saat kami menaikkan pujian dan penyembahan kami dengan segenap hati kami Tuhan, maka Engkau akan disukakan. Dan pada saat Engkau disukakan Tuhan, maka Engkau akan bertata di atas pujian kami Bapa. Berkat-Mu, damai sejahtera, suasana surgawi itu Engkau akan nyatakan dalam setiap keberadaan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah minggu ini kita mulai demi nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang terus akan memelihara ciptaannya. Biarlah berkat Allah Tritunggal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkenan hadir, melawat dan memberkati kita sepanjang kita beribadah minggu pagi ini. Amin. Bersama dengan umat percaya di seluruh dunia, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biar kita lebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang beserta dengan kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan berserah
pujian syukur kami Tuhan. Inilah ucapan syukur kami kepadamu. Sungguh Engkau Allah yang layak kami tinggikan, Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami puja, Allah yang layak menerima segala hormat kami, segala sembah kami, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan.
Amin. Kasih tos kanan kiri katakan. Tidak pernah kita ragukan kasih Tuhan kepada kita. Amin. Haleluya. Kami mau bersorak hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar kepada kami Tuhan. Mari dengan sungguh-sungguh. Ragu-ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Amin.
meninggalkan kita. Karena Dia benteng hidup kita. Amin. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih sertamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Katakan, Yesus jaminan hidupku. Katakan bersama-sama dengan kesukaan hatimu. Berjalan bersamamu, akanku gentar. Sebab siapa yang memimpin kita? Akanku menopang, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau ibu kebenaran. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Bawa jaminan di dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang lain. Haleluya. Katakan berjalan. Berjalan bersama, akanku gentar. Sebab siapa memimpin kita? Menopang. Amin. Jalani kehidupan. Dia mengangkat kita. Mengangkatku ke atas gunung batu. Kau ibu kebenaran. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Jaminan hidup. Katakan Yesus jaminan hidup kita. Hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Katakan jaminan hidupku. Katakan Yesus jaminan hidup. Siapa jaminan kita? Yesus jaminan hidupku. Amin. Kau menjadi jaminan kami Tuhan. Haleluya. Amin. Yesuslah jaminan kita. Haleluya. Masih ada sukacita, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Haleluya. Mari kita akan belajar menjadi murid, mendengarkan firman apa yang dikatakan Tuhan pada pagi hari ini. Biar itu menjadi rema di dalam hidup kita, menjadi kekuatan bagi kita untuk melangkah setiap hari. Haleluya, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Engkau sumber damai, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar begitu
Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur pada saat pagi hari ini. Karena Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Dari awal mula, rencanamu sangat indah bagi setiap manusia. Engkau tidak pernah merancangkan sesuatu yang mencelakakan bagi setiap umat-Mu. Rancanganmu ajaib, rancanganmu penuh dengan pengharapan dan sukacita. Biarlah rancanganmu yang terbaik itu Tuhan benar-benar boleh terjadi, bahkan kami alami. Di tengah-tengah mungkin kehidupan kami yang harus diperhadapkan dengan berbagai-bagai kesulitan yang membuat seringkali kami meragukan kehadiran Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang akan menilik setiap kami pribadi lepas pribadi. Kalau masih ada perkara-perkara yang mungkin tidak berkenan di hati Tuhan, biarlah sungguh Engkau sendiri Tuhan yang akan melayakkan setiap kami. Kami rindu Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi-pribadi yang mengenal, yang mengerti, yang memiliki kepekaan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu sendiri yang boleh menyertai Tuhan jalannya pemberitaan firman-Mu. Allah Roh Kudus sendiri yang akan berada di tengah-tengah kami, memampukan setiap kami untuk memahami setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jalannya pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya yang ada di rumah. Saya berdoa dan saya berharap biarlah kasih kebaikan dan pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kita. Hampir 1 bulan seluruh dunia, khususnya di Indonesia, baru mengalami wabah corona karena sekolah libur itu hampir 1 bulan ya diliburkan karena untuk menghindari penularan virus corona. Dulunya saya selalu mengharapkan itu kalau tanggal merah itu senang sekali karena bisa istirahat, kemudian bisa libur, santai dan lain sebagainya. Tapi sekarang setelah banyak tanggal merahnya ternyata juga membosankan bagi kami, tapi bagi Bapak Ibu Saudara yang kerja ya tetap masuk itu mungkin enggak berpengaruh. Tetapi banyak orang juga yang biasanya bekerja kemudian diliburkan bahkan dirumahkan, itu menjadi masalah juga. Nah, dengan adanya virus corona ini itu seolah-olah membukakan mata setiap kita manusia ya, khususnya yang ada di dunia ini. Kan dunia canggih, manusia sudah pinter. Tapi sekarang banyak orang yang merasa takut, merasa khawatir. Musuhnya tidak kelihatan, tidak bawa senjata. Dan bentuknya juga saking kecilnya saya katakan tadi tidak kelihatan. Tuhan membuat sesuatu, Tuhan mengizinkan ya, sesuatu itu terjadi supaya manusia itu sadar. Betapa lemahnya manusia, betapa terbatasnya manusia. Dan saya berdoa berharap Tuhan supaya dengan wabah ini, paling tidak semua manusia itu boleh sadar perlunya Tuhan untuk dekat dengan Tuhan. Tapi itu kan hanya kerinduan saya. Ternyata di negara-negara barat yang berkembang, justru virus corona itu membuat dia itu sudah tidak bekerja tapi digaji. Kalau negara-negara barat yang sudah mampu untuk menyejahterakan rakyatnya. Saya dapat kabar itu mereka itu katakan kalau 1 hari itu kalau sudah warga negara permanen itu dapat $250. Jadi kalau keluarganya mungkin 5 itu bisa dikalikan. Itu dalam 1 minggu. Luar biasa, cukup sekali. Makanya ketika ditanya, ketika ada wabah ini dia katakan, my God is government. Dia katakan Tuhan saya itu pemerintah saya. Karena dia yang menjamin kehidupan mereka. Mereka di rumah tetapi digaji oleh pemerintah. Diberi kayak subsidi. Nah, tapi di Indonesia
Ya memang kemarin sempat disampaikan ada bantuan, tetapi saya dengar di lapangan itu kemarin ketika saya lihat di televisi, khususnya yang kerja di lapangan kayak seperti ojek online itu katakan, gimana saya suruh istirahat di rumah, anak saya perlu makan, istri saya perlu makan, ya secara otomatis harus pergi keluar untuk mencari makanan, untuk mencari nafkah. Nah, ini yang terjadi, realita yang terjadi saat ini. Tetapi saya percaya di balik setiap perkara yang terjadi di dalam setiap hidup kita, itu tidak pernah lepas dari rencana Tuhan. Dan saya percaya setiap hal yang buruk mungkin menurut kita, Allah itu selalu menyisipkan sesuatu yang baik dalam kehidupan manusia. Cuma kita aja belum bisa untuk memahaminya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, ya, terlepas dari itu semua, biarlah kita sebagai warga negara yang baik, kita mengikuti himbauan pemerintah. Ya, jaga kesehatan, kemudian juga ini kalau keluar, kalau tidak memang enggak perlu ya jangan keluar. Nah itu salah satu cara supaya katanya kita aman dari penularan virus itu. Nah, terlepas dari itu Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini saya ambil dari kitab Pengkhotbah. Nah sebelumnya seringkali ya orang itu mengukur keberhasilan, kesuksesan seseorang itu dari harta benda, kuasa, kemudian ketenaran. Nah orang beranggapan kalau sudah punya semuanya itu, wah orang ini berhasil. Tetapi kita mau bersama-sama coba lihat apa kata Alkitab. Karena di dalam Pengkhotbah itu kalau kita baca dari pasal 1 dikatakan itu sia-sia. Harta kekayaan sia-sia. Kemudian kuasa juga sia-sia, segalanya sia-sia. Itu hampir 33 kali ditulis. Nah, penulisnya itu Salomo, kita tahu semua bahwa Salomo itu adalah raja yang besar dan berhasil secara prestasi. Nah, coba kita akan bersama-sama baca kebenaran firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat 15. Saya memakai terjemahan bahasa sehari-hari. Segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu di dunia ini terjadi pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Allah menentukan waktu untuk melahirkan dan waktu untuk meninggal. Waktu untuk menanam dan waktu untuk mencabut. Waktu untuk membunuh dan waktu untuk menyembuhkan. Waktu untuk merombak dan waktu untuk membangun. Allah menentukan waktu untuk menangis dan waktu untuk tertawa. Waktu untuk meratap dan waktu untuk menari. Waktu untuk bersenggama dan waktu untuk pantang senggama. Waktu untuk memeluk dan waktu untuk menahan diri. Allah menentukan waktu untuk menemukan dan waktu untuk kehilangan. Waktu untuk menabung dan waktu untuk memboroskan. Waktu untuk membeli dan waktu untuk menjahit. Waktu untuk berdiam diri dan waktu untuk berbicara. Allah menentukan waktu untuk mengasihi dan waktu untuk membenci. Waktu untuk berperang dan waktu untuk berdamai. Apakah hasil segala jerih payah kita? Aku tahu bahwa Allah memberi beban yang berat kepada kita. Ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Ia memberi kita keinginan untuk mengetahui hari depan. Tetapi kita tak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa bagi kita tak ada yang lebih baik daripada bergembira dan menikmati hidup sepanjang umur kita. Sebaiknya kita semua makan dan minum serta menikmati hasil kerja kita, itu adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala karya Allah akan tetap ada selama-lamanya. Manusia tak dapat menambah atau menguranginya. Dan Allah bertindak demikian supaya kita takut kepadanya. Yang sekarang terjadi sudah terjadi sebelumnya. Yang ada, yang akan ada, sudah lama ada. Allah menentukan supaya yang sudah terjadi, terjadi lagi. Dan saya akan membacakan tambahan di pasal 3 sebelumnya. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan, minum, dan menikmati hasil kerjanya. Aku sadar bahwa itu pun pemberian Allah. Siapakah yang dapat makan dan bersenang-senang tanpa Allah?
Allah memberikan hikmat, pengetahuan, dan kebahagiaan kepada orang yang menyenangkan hatinya. Tetapi orang yang berdosa disuruhnya bekerja, mencari nafkah, dan menimbun hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang menyenangkan hati Allah. Jadi semuanya itu sia-sia seperti usaha mengejar angin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pengkhotbah ini ditulis oleh Salomo. Para penafsir mengatakan demikian. Kalau Kidung Agung itu ditulis oleh Salomo itu ketika masih muda, makanya penuh dengan cinta, ungkapan cinta. Kemudian kalau kitab Amsal itu ditulis oleh Salomo itu ketika dia memerintah. Jadi di situ banyak dengan ini masalah-masalah bagaimana solusinya dan lain sebagainya. Kemudian kitab Pengkhotbah ini penafsir katakan ditulis ketika Salomo itu sudah di masa-masa hari tua. Nah, kalau kita melihat dari belajar tentang Salomo ya, di situ di ayat 11a, kalau LAI di situ katakan bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi seringkali ungkapan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya itu seringkali saya temukan ketika saya dapat undangan manten itu. Ia yang menemukan, ia yang mempertemukan, ia yang menyatukan. Akhirnya ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kemudian juga kata-kata ini sering dipakai ketika mungkin kita menghadapi suatu masa-masa yang sulit, masa-masa yang gelap, berat dalam hidup kita. Terus kita kasih penghiburan, bersabarlah bahwa segala sesuatu pasti akan indah pada waktunya. Nah, saya percaya setiap kita pasti pengen mengalami sesuatu yang indah pada waktunya ini menurut Tuhan. Tapi kadang-kadang kan kita ini taunya itu mungkin hanya kalau hari ini baik berarti baik. Nah, untuk kedepannya kan kita enggak tahu. Tetapi di sini Tuhan katakan, aku atau ia Tuhan membuat indah pada waktunya. Nah, bagaimana supaya kita mengalami itu? Nah, di sini kita tadi sudah baca ya, yang Salomo itu pesankan. Kalau kita baca tadi, kalau diringkaskan, itu supaya semua itu tidak sia-sia dan tidak seolah-olah itu menjaring angin. Yang pertama-tama itu memang kalau saya boleh bahasakan gampang dipahami, jangan sampai meninggalkan Tuhan. Kalau kita baca di Pengkhotbah akhir, kesimpulannya setelah cerita seperti itu, kesimpulannya itu hanya 2, yaitu takutlah akan Allah. Seperti itu. Kalau coba nanti dikirain saya ngarang. Saya akan bacakan di situ judulnya itu kesimpulan. Nah, di ayat 13 dikatakan di dalam terjemahan saya, sesudah semuanya ku pertimbangkan, inilah kesimpulan yang ku dapatkan. Takutlah kepada Allah dan taatilah segala perintahnya. Sebab hanya untuk itulah manusia diciptakannya. Allah akan mengadili segala perbuatan kita yang baik dan yang buruk, bahkan yang tersembunyi juga. Jadi kita tahu kalau ini yang ngomong saya, mungkin orang yang mungkin biasa-biasa saja, mungkin kita masih meragukan. Tapi ini yang ngomong adalah Salomo. Salomo kalau saya lihat itu perjalanan hidupnya itu enak ya, karena beda dengan bapaknya Daud. Karena dia tidak harus bersusah payah, kemudian dia dipercaya untuk menjadi raja. Ketika dia punya kuasa, Tuhan masih kasih bonus, punya hikmat. Bahkan ketika saya baca semua kitab Pengkhotbah, kemudian saya baca dari kisahnya Salomo ini, emasnya, kemudian ternaknya, luar biasa sekali. Bahkan saking terkenalnya bangsa-bangsa lain itu sampai kayak membawa upeti, mempersembahkan istilahnya itu sebagai rasa hormat, kemudian sebagai rasa kagum kepada Salomo. Nah, di tengah-tengah dia itu kaya, kemudian punya kuasa, ternyata itu juga membuat dia jatuh karena dia punya banyak istri. Nah, ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Jadi istrinya 700, selirnya
300, saya tidak bisa membayangkan. 1 tahun itu kan jumlahnya 365 hari. Kalau jumlah istrinya itu 1000 itu loh. Saya mikir satu orang, ya apa ya caranya seperti itu. Jadi luar biasa, secara kekayaan dapat, kekuasaan dapat. Istri yang namanya wanita itu dapat, jadi 3 ta itu dimiliki oleh Salomo. Tahta, kuasa, wanita. Tetapi saya menyayangkan beribu sayang. Tapi kehidupannya endingnya kan tidak enak. Nah ini gara-gara apa? Ini yang menjadi penyebab utamanya salah satunya adalah wanita. Ya, saya juga ini sebagai wanita ya. Saya jadi ketika merenungkan itu, aduh Tuhan ternyata peran wanita itu begitu besar terhadap suaminya. Nah ini awalnya kita lihat ketaatan Salomo itu dipuji Tuhan luar biasa sekali. Disuruh minta apa, kalau mungkin saya diminta, Sulis hari ini kamu minta apa, mungkin saya minta, oh Tuhan saya pingin Tuhan minta ini. Tapi Salomo yang diminta kan, Tuhan berikan hikmat, wih Tuhan semakin kagum, aduh ini luar biasa sekali gitu loh. Nah tapi ternyata ketaatannya, kesetiaannya, bahkan ketika dia membangun bait Allah yang luar biasa, waduh itu raja yang paling berhasil lah, rekor terbaik dibandingkan raja-raja sebelumnya. Tetapi ternyata dengan berjalannya waktu, istri-istrinya itu karena dia mengambil istri dari bangsa-bangsa lain di luar Israel, mencondongkan hatinya kepada dewa-dewa yang disembah istrinya. Ini satu, kita sebetulnya di Alkitab itu banyak contoh-contohnya bagaimana seorang wanita itu sering membuat suaminya tersesat. Mulai dari Adam itu kan, kemudian tadi Salomo, kemudian juga masih ingat tokoh Simson? Simson itu waduh kuat, waduh rantai diikat, rantai yang waduh. Tapi ketika musuh-musuh yang bersenjata bisa dikalahkan, tetapi kita dirayu oleh wanita cantik, waduh kelepek-kelepek dan akhirnya dia buka kartu kekuatannya di mana, dan akhirnya pun dia kan akhirnya ditangkap itu oleh musuh-musuhnya. Tapi Tuhan itu masih penuh kasih loh Bapak Ibu Saudara. Di akhir hidupnya Simson katakan, Tuhan berikan aku kekuatan 1 kali aja, karena waktu itu dia sudah matanya dicungkil, kemudian dirantai, kemudian dipertontonan itu, kalau bisa berikan kekuatan kepadaku. Akhirnya dia memang diberi kekuatan oleh Tuhan dan bisa merobohkan gedung yang dipakai oleh pesta oleh musuh-musuhnya itu. Nah, kalau di perjanjian baru itu pengaruhnya bukan kepada suaminya tapi kepada anaknya. Herodias itu loh yang kepalanya Yohanes Pembaptis dipenggal waktu pesta, karena dia sakit hati ya kepada Yohanes Pembaptis karena diingatkan minta kepalanya loh. Nah ngikut. Nah ini kan suara-suara istri yang istilahnya ibu atau mama yang tidak baik. Jadi segala sesuatu ya yang bisa mendatangkan, mencelakakan atau membuat orang itu jauh dari Tuhan atau berbuat jahat, seharusnya itu kan dipertimbangkan, gitu loh. Tapi nggak tahu, itulah kelemahan PR bagi kaum bapak. Supaya sungguh ketika dapat masukan dari istri itu dipertimbangkan baik-baik. Kalau itu tidak mendatangkan damai sejahtera, tidak mendatangkan sukacita, tapi kemarahan, kemudian kebencian, sudah itu berarti bukan dari Tuhan, itu perlu dipertimbangkan. Jadi ini juga menjadi pembelajaran bagi saya secara pribadi. Saya ketika mungkin suami saya malah, saya berusaha, saya ingat ini, saya berusaha untuk menetralisir supaya tidak semakin membara itu. Tapi bagaimana, walaupun juga saya kadang-kadang berat juga ya, betul sebetulnya iya. Tapi saya berusaha bagaimana supaya itu tidak semakin kebencian, kemarahan itu tidak semakin besar. Nah, saya rindu juga peristiwa ini paling tidak menjadi catatan bagi kita. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa kebal terhadap yang namanya itu tantangan, godaan di sekitar kita. Nah, kejayaan, kekayaan, kuasa yang dimiliki oleh Salomo hilang begitu saja. Ketika dia sudah mencondongkan hatinya kepada ilah lain, Tuhan itu bukan diam aja loh, diperingatkan sampai 2 kali. Tetapi masih ndablek. Dan akhirnya Tuhan katakan apa? Karena hatimu sudah mencondongkan kepada ilah-ilah lain, maka kekuasaanmu akan kuambil. Tapi Tuhan itu masih mengasihi. Tidak pada zamanmu, tapi pada zaman keturunanmu nanti kerajaanmu ini akan pecah jadi 2.
Nah ini konsekuensinya. Jadi ketika masa-masa tuanya seperti itu, endingnya dia berubah setia kepada Tuhan. Nah, jadi intinya di sini, tadi saya sudah sampaikan, supaya kita bisa menikmati Tuhan itu bekerja indah pada waktunya dalam hidup kita. Yang pertama tadi, jangan sampai tinggalkan Tuhan. Terus kemudian yang kedua, kenapa kita tidak boleh meninggalkan Tuhan? Di ayat 11b itu dikatakan kalau Allah itu memberikan suatu tempat kekekalan di dalam hati manusia. Itu penafsir itu katakan gini, jadi di dalam hati manusia itu Tuhan tempatkan, di mana itu tidak bisa diisi dengan perkara-perkara duniawi, harta, kekayaan, kesenangan tidak bisa. Dan itu hanya bisa diisi ketika orang itu memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Maka itu ada damai sejahtera, ketenangan dan lain sebagainya. Makanya ketika saya renungkan tak heran, kenapa banyak artis yang punya ketenaran, yang punya segalanya sampai bunuh diri. Yaitu karena apa? Di dalam ruangan hatinya itu ada yang kosong. Nah makanya di sini ruang yang Tuhan memang tempatkan itu adalah fungsinya supaya kita ini memiliki hubungan yang benar dengan pencipta kita. Sehingga saya percaya kalau kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, dengan pencipta kita, maka kekuatan Tuhan itu akan Tuhan berikan, taruhkan di dalam hati kita. Kesulitan apapun, persoalan apapun yang berat, kita akan mampu untuk menjalaninya. Saya kagum dengan Rasul Paulus. Dia katakan apa? Sekalipun aku ditindas, tetapi aku tidak merasa ditinggalkan. Sekalipun mungkin aku merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar, tetapi aku bisa melihat Tuhan di dalamnya. Bahkan dia katakan apa? Sekalipun manusia jasmania saya semakin merosot, tetapi secara rohania aku kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Di dalam hatinya ada hubungan yang indah dengan Tuhan. Jadi ini menjadi suatu peringatan bagi kita. Banyak orang mengejar yang namanya kekayaan, kehormatan, kejayaan, kuasa dan lain sebagainya. Dan saya memang bukan alergi untuk itu. Tapi jangan sampai karena mengejar semuanya itu lalu kita melupakan Tuhan. Kita di sini tahu bahwa kalau yang saya bacakan tadi dikatakan di situ Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan dan lain sebagainya. Itu menandakan bahwa Tuhan yang mengatur hidup kita. Bukan berarti lalu Tuhan menetapkan, oh berarti Tuhan menakdirkan ya. Gitu. Menetapkan di sini adalah artinya Tuhan itu menetapkan suatu rencana yang baik dalam setiap kehidupan kita. Tapi kadang-kadang orang mengartikannya lain. Kadang-kadang ada masalah. Seringkali kalau di televisi saya lihat ada perceraian. Oh ini memang takdirku. Tuhan sudah menakdirkan. Tuhan tidak pernah menakdirkan sesuatu yang jelek, yang buruk kepada setiap umatnya. Dia itu merencanakan sesuatu yang terbaik bagi umatnya. Yeremia 29 ayat 11. Rancangan-rancangan Tuhan itu rancangan-rancangan yang penuh harapan, damai sejahtera. Kalaupun mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, bisa jadi itu ketika kita diingatkan tapi ngeyel. Ya, terjadi seperti itu. Jadi intinya Tuhan itu mempunyai rencana yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara, saya jadi berpikir, kenapa Salomo kok sampai mengalami kejatuhan seperti itu? Saya jadi berpikir gini, ya mungkin karena tidak mengalami masa-masa berat, kan langsung beda dengan Daud yang mengalami masalah-masalah seperti itu untuk mencapai puncak itu. Nah ini bisa saya gambarkan gini, biasanya kalau seorang pengusaha untuk merintis usahanya itu kan mesti dari bawah, yang namanya jatuh bangun dan lain sebagainya. Kemudian ketika dia sudah tua diwariskanlah kepada anaknya. Nah, anaknya mungkin tinggal enaknya, itu karena tidak pernah mengenal kesusahan, ya sudahlah kurang begitu berhati-hati. Dan akhirnya memang kalau tidak berhati-hati bisa juga mengalami penurunan dan akhirnya bisa bangkrut. Nah ini, jadi hal ini memberikan suatu pembelajaran kepada kita Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan sampai keadaan sesulit apapun, mungkin keadaan sebaik apapun, lalu kita sampai
melupakan Tuhan. Tapi itulah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Saya ingat karena manusia itu begitu pinter dan banyak dipuji-puji, dia menjadi sombong. Saya masih ingat yang membuat kapal Titanic gitu ya. Ketika diwawancarai kan ditanya, sekuat apakah kapal pesiar yang Anda buat? Dia katakan, sangat kuat, amat kuat, teramat kuat. Dia katakan itu. Bahkan Tuhan pun tidak bisa untuk menghancurkannya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Akhirnya kan kapal itu nabrak es, istilahnya gumpalan es, kayak es gitulah. Akhirnya memang pecah dan sebagainya. Kemudian ada contoh lagi, yaitu artis terkenal John Lennon. Dia katakan, Yesus pun tidak setenar saya, penggemar saya itu banyak. Tapi apa yang terjadi akhirnya? Dia ditembak oleh penggemarnya sendiri. Jadi intinya, ketika kita mulai menyombongkan diri kita, ketika kita mulai melupakan Tuhan, dan kita menjauh dari Tuhan, pasti ada sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita, cepat atau lambat. Jadi ini menjadi suatu pembelajaran bagi setiap kita. Ada suatu ilustrasi, ya, ilustrasi binatang. Ada seekor katak yang ingin terbang ketika melihat ada burung bangau terbang di atas. Aduh, aku kok pengen terbang ya. Lalu karena ini cerita fabel binatang, jadi bisa ngomong ceritanya. Kemudian burung bangau itu lalu turun, kemudian bilang gini, kamu bisa loh tak ajak terbang. Gimana caranya? Ini, cari kayu, kemudian nanti kamu gigit kayunya. Terus aku nanti yang gigit yang sebelah kanan, tadi temanku burung bangau yang satunya gigit sebelah kiri. Kemudian kita bisa terbang. Lalu terbanglah katak itu dengan dibawa 2 burung bangau itu. Nah, ketika terbang di atas, binatang-binatang lain yang ada di atas, hebat sekali ya, katak bisa terbang. Waduh, luar biasa gitu. Nah, hatinya si katak itu, aku dipuji. Lalu dia karena tidak tahan dengan pujian, dia, iya ya, aku emang hebat. Nah, dia karena terbuka mulutnya, lepaslah gigitannya di ranting kayu itu, akhirnya dia jatuh dan mati. Nah, ini gambaran bahwa sesungguhnya ketika kita mulai sombong, ketika kita mulai melupakan Tuhan yang menjadi pusat segala-galanya dalam hidup kita, siap-siap kita akan mengalami kehancuran. Jadi biarlah ini menjadi satu pembelajaran bagi kita semua. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan Tuhan. Mungkin yang dialami oleh Salomo ini pada masa kejayaannya, tapi bisa juga dialami oleh orang-orang ketika masa-masa memang berat, masa-masa susah. Waduh, cari jodoh sekarang kok susah, ya sudahlah, apa yang ada aja gitu. Akhirnya ketika ada masalah, waduh mulai menyalahkan Tuhan. Demikian juga ketika masa-masa sulit yang menurut dia itu, aduh Tuhan rasanya, katanya Tuhan itu baik, katanya Tuhan itu menjawab doaku, tapi kenapa saya kok mengalami seperti ini? Kemudian dia mulai, aduh Tuhan percuma, ternyata saya rajin ke gereja, rajin pelayanan, hidup saya juga enggak berubah, seperti ini aja. Nah, kalau mulai timbul perasaan pemikiran-pemikiran seperti itu, biarlah kita akan mengingat kembali. Itu manusiawi ya, perasaan kadang-kadang itu putus asa dan lain sebagainya. Tapi saya belajar secara pribadi, apalagi kemarin barusan kita memperingati hari kematian dan kebangkitannya. Itu membuktikan bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Dan kita tahu persoalan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, supaya Tuhan membuat indah pada waktunya itu terjadi dalam hidup kita, biarlah kita tidak sampai meninggalkan Tuhan atau lari daripada Tuhan, atau sampai istilahnya itu kita itu sampai jauh kemudian murtad, kemudian sudahlah enggak Tuhan-Tuhanan aja gitu loh. Jadi biarlah doa kita, Tuhan apapun yang terjadi, saya akan tetap mempercayai Tuhan, mengiring Tuhan. Hal yang kedua, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya dalam kehidupan kita itu supaya terjadi adalah kita harus siap untuk diproses.
Seringkali pada zaman sekarang itu orang senang dengan yang namanya instan. Ada mie instan, kemudian bumbu instan, bubur instan, dan lain sebagainya, karena tidak perlu repot. Tetapi itu memang ada kelebihannya, memang cepat. Tetapi kalau saya sih lebih menyukai proses. Makanya ada istilah ya, kalau ada orang jual buah masak pohon itu harganya lebih mahal. Karena mesti manis sekali, tapi kan nunggunya lama. Tapi sekarang kan penjual itu karena pengen cepat laku ya. Waduh, wis enggak usah Pak, nunggu tua lah. Nanti yang muda-muda diambil dikasih karbit, kemudian nanti cepat mateng. Orang kan enggak semua tahu ini masak pohon atau masak karbitan, enggak tahu, termasuk saya. Jadi yang gitu. Nah, seringkali terjadi seperti itu. Tetapi Tuhan menginginkan setiap kita itu ketika untuk mencapai sesuatu itu ada prosesnya. Makanya tadi ketika saya bacakan ayat pasal 3 ayat 2 sampai ayat 8 itu kan dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu. Nah, itu artinya bahwa di dalam kehidupan kita itu tidak selamanya itu baik terus. Ada dua hal, ada kebaikan dan ada yang mungkin membuat kita itu tidak baik. Ada kesedihan, ada kesenangan. Lahir itu bagi pasangan muda yang menginginkan seorang anak itu kan suatu sukacita. Tapi sebaliknya kematian, waduh, yang dipanggil Tuhan orang inginkan, waduh itu hal yang menyedihkan. Nah, itu ada 7 ayat itu dikatakan sesuatu yang berlawanan, keadaan yang berlawanan. Nah, di situ ada maksudnya bahwa Tuhan ingin bahwa segala sesuatu yang kita alami itu memang seimbang supaya manusia belajar proses itu. Nah, ketika mengalami masa-masa yang senang, ya saya membahas masa-masa yang senang, itu pun juga kita diuji. Jadi masa senang dan masa yang menyedihkan itu Tuhan ingin memproses, menguji. Masa senang misalnya segala sesuatu ada, happy, hatinya happy. Kemudian makanya ada istilah gini, seorang laki-laki itu diuji ketika posisinya itu lagi naik di atas. Ketika sukses kan kadang-kadang ada yang lirik sana, tapi di dalam Tuhan kan tidak boleh lebih beristrikan lebih dari satu, mulai lirik kanan, lirik kiri dan lain sebagainya. Tetapi kalau masa-masa yang tidak baik, menyusahkan atau masa-masa yang buruk, itu yang dites itu istrinya, itu ujian bagi istri. Masih tetap setia sama suaminya apa enggak? Gitu loh. Nah, itu. Jadi ketika masa senang, happy dan sebagainya, seringkali diuji. Karena apa? Seringkali kalau kita tidak bisa menguasai diri, kita tidak bisa hati-hati, itu bisa merupakan kejatuhan kita. Demikian juga sebaliknya ketika masa-masa berat itu kita tidak bisa menguasainya, itu juga bisa membuat kita jatuh. Jadi kalau tokoh-tokoh di Alkitab sebelum Tuhan percaya, Tuhan pakai menjadi alatnya yang indah, Tuhan itu proses luar biasa. Seperti Musa, sebelum Tuhan pilih untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu 40 tahun di istana, hidupnya enak. Wih, jadi anaknya raja, anak angkatnya raja. Dan ternyata itu belum cukup bagi Tuhan. Oh ini kayaknya sombong ini. Karakternya itu perlu dibentuk. Dan akhirnya memang Tuhan izinkan jadi pengembala domba. Setelah jadi pengembala domba, dipilih lagi setelah 40 tahun di istana, 40 tahun di padang gurun, kemudian baru 80 tahun dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Nah, walaupun melalui proses seperti itu, sempat gagal apa enggak Musa? Sempat. Kegagalan itu, tapi tidak, dia menyadari itu dan dia tetap setia kepada Tuhan karena waktu itu dia sempat terpancing emosi dengan bangsa Israel dan akhirnya Tuhan katakan kamu tidak akan masuk tanah Kanaan, kamu hanya melihat saja. Nah, saya katakan ini setengah berhasil karena pernah mengalami masa-masa di mana dia gagal, tapi endingnya dia tetap setia kepada Tuhan. Nah, kemudian juga ada yang setengah gagal juga. Di dalam mengikuti proses itu. Contohnya siapa? Raja Daud. Raja Daud adalah raja yang dekat dengan Tuhan. Tapi sempat dia juga mengalami kejatuhan ketika dia berzina dengan Batseba. Tetapi ketika diingatkan,
Dia mau bertobat sehingga endingnya pun baik. Nah ini orang yang saya katakan di dalam proses itu setengah gagal, setengah berhasil, tapi endingnya memang baik. Tapi ada juga yang memang gagal total. Gagal total saya katakan itu kalau saya tidak tahu, bukannya dan saya tidak menghakimi ya. Salomo perjalanan hidupnya memang awalnya baik, tetapi endingnya Alkitab cuma menuliskan pada masa tuanya dia meninggalkan Tuhan karena dia lebih mencondongkan hatinya kepada ilah lain. Tapi di perjanjian baru ada tokoh yang gagal total, yaitu siapa? Yudas Iskariot. Dia gagal dibentuk, diproses, sampai makamnya itu, tanah di mana si Yudas ini dimakamkan, itu kan disebut Hakaldama. Itu ternyata itu ada ceritanya, enggak sekedar dinamakan Hakaldama, itu kan tanah darah. Itu ternyata itu tanahnya tukang periuk. Tukang periuk itu kalau saya bayangkan tukang periuk itu kan membuat kayak bejana gitu ya, kayak istilahnya alat-alat rumah tangga tetapi itu dari tanah liat. Jadi ketika membentuk bejana dari tanah liat itu tukang ini membentuk melunakkan tanah itu sedemikian rupa. Nah, tanah yang tidak bisa dibentuk diproses lagi. Tidak bisa dibentuk, diproses lagi. Kalau tidak bisa diproses, mungkin tukangnya, ini loh kok tegar tengkuk, diproses tidak bisa. Akhirnya dibuanglah, dibuanglah ke tempat pembuangannya yang dinamakan Hakaldama atau tanah tukang periuk. Nah ini Yudas ini menggambarkan bahwa ini sudah dibentuk, sudah melihat secara pribadi, secara mata kepala sendiri ya bagaimana Tuhan berkarya, tetapi dia gagal. Nah ini jangan sampailah kita ini saya hanya berdoa kepada Tuhan, kalau hari ini saya bisa melayani itu karena Tuhan. Saya tidak tahu ke depannya seperti apa, tapi saya ingin mengakhiri sampai garis finish. Nah ini tadi adalah orang yang sudah berhasil mengalami proses. Yang tadi saya katakan yang gagal tadi adalah Yudas. Yang setengah gagal dan bisa dikatakan tapi juga berhasil, tapi itu Daud. Kemudian juga Musa. Dan yang berhasil mengalami proses ketika diproses itu adalah Yusuf. Yusuf itu dari awal, makanya ada orang mengatakan tipologinya Yesus. Kemudian Paulus juga ya, memang dia katakan saya luar biasa sekali ya. Paulus latar belakangnya orang yang memang pintar, tapi setelah ditangkap dan percaya kepada Yesus luar biasa sekali. Bahkan dalam keadaan dia pernah kaya, dia istilahnya segalanya cukup. Tetapi ketika dia masuk di dalam dunia pelayanan menuruti panggilan Tuhan, dia mengalami masa-masa yang berat. Tetapi dia katakan apa? Dalam segala sesuatu aku bisa mencukupkan diri. Dalam keadaan lebih aku bisa, dalam keadaan kurang aku bisa. Dan pada tulisannya juga dikatakan, aku bisa mengakhiri pertandingan ini sampai pada garis finish. Luar biasa. Jadi untuk menjadi sesuatu yang indah memang tidak mudah. Ada proses yang akan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mungkin itu sesuatu, karakter-karakter kita yang mungkin menghalangi Tuhan itu bekerja secara luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita diproses Tuhan gagal, itu pasti akan diproses lagi. Makanya kalau mengalami masa-masa sulit, saya selalu berdoa gini, Tuhan, ini masa-masa yang sulit bagi saya tidak bisa mengatasinya sendiri Tuhan. Kalau memang itu untuk kebaikan saya, mampukan Tuhan saya untuk bisa menjalaninya. Kalau kita sampai lari, kalau kita sampai menyalahkan siapa, itu kita akan rugi sendiri. Yakini Tuhan tidak pernah salah ketika memproses kita. Mungkin Tuhan tempatkan kita di lingkungan keluarga, lingkungan komunitas, keadaan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang menjadi kemauan kita, keinginan kita. Yakini bahwa dalam setiap keadaan apapun Tuhan ingin memproses hidup kita menjadi bejana-bejana yang indah, menjadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Saya bersyukur, Bapak Ibu Saudara, saya dilahirkan dari keluarga yang dari desa. Sejak saya SMP, sekolah saya jauh dari rumah. Kami harus naik sepeda pancal, kurang lebih ada 6 kilo. Kemudian kami harus melewati sungai, harus naik getek, dan sebagainya. Perjalanannya hampir 1 jam
menuju ke sekolah itu. Kemudian juga karena dibesarkan dari keluarga, saya ikut nenek petani. Juga secara kehidupan, kalau makan itu bisa berganti-ganti. Kalau panen jagung, nasinya jagung. Kalau panen ketela, nasinya ketela. Kemudian kalau panen padi itu jarang. Lalu pakai nasi putih dan mesti ada campurannya. Campur jagung mungkin lebih ngirit ya. Kalau mau makan enak mungkin nunggu selamatan. Misalnya ada mau Ramadan, kemudian ada selamatan orang mati, itu baru makan enak gitu loh. Nah, tapi waktu itu saya merasa, waduh, hidup itu indah sekali. Apalagi tempat saya dekat dengan gunung, kemudian kadang-kadang ke sungai, nyuci baju di sungai, setelah itu berenang, kemudian mungkin cari ikan kecil-kecil itu. Kalau saya lihat televisi di Bolang Anak Petualang itu, saya ingat masa lalu saya. Begitu indah. Karena dibesarkan dari lingkungan yang mungkin serba keterbatasan seperti itu pun, saya bersyukur. Dilempar kemanapun dalam keadaan sulit apapun, tidak masalah bagi saya gitu loh. Jadi saya bersyukur, mungkin saya semakin melihat Tuhan itu luar biasa. Jadi tidak pernah salah menempatkan kita dalam keadaan situasi apapun. Mungkin yang membuat orang itu, waduh hidupku kok nelongso, hidupku kok enggak. Tuhan tidak pernah salah. Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara, apapun keberadaan kita, janganlah kita mengeluh. Persoalan boleh ada, masalah boleh ada. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Daripada punya harta segalanya, tetapi kita tidak bisa menikmati dan tidak ada damai sejahtera, dan ujung-ujungnya kita mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi saya rindu di dalam setiap kehidupan kita boleh mengalami sesuatu yang indah, yang menurut waktunya Tuhan. Yang pertama adalah jangan sampai lupakan Tuhan, tinggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan, apapun yang terjadi. Yang kedua, kita harus siap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Saya percaya kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu yang akan memampukan kita. Mungkin secara manusia, Tuhan saya tidak mampu, ini terlalu berat bagi saya. Tapi saya percaya kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu yang akan memampukan kita. Yang akan memberikan sukacita kepada kita. Yang akan memberikan ketenangan kepada kita. Kedamaian kepada kita. Sekalipun mungkin kita di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak ada kedamaian, ketenangan. Amin. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadi satu kekuatan bagi kita. Tuhan, saya rindu segala sesuatu yang indah boleh terjadi dalam hidup kita menurut Tuhan. Saya rindu Tuhan, hidup kami semakin melekat, semakin dekat dengan Tuhan. Saya rindu Tuhan, saya diproses oleh Tuhan. Perkara-perkara yang mungkin itu tidak berdampak bagi kami untuk lebih baik lagi. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memangkasnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mohon biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, yang boleh menerjemahkan kepada setiap kami apa yang menjadi maksud Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini. Firman-Mu sudah jelas memberikan gambaran kepada kami bahwa yang namanya kesuksesan, kekayaan, kejayaan yang ada di dunia ini itu tidak menjamin kami untuk kami merasa puas, tidak menjamin kami untuk kami boleh merasakan ketenangan dan kedamaian Bapa. Hanya Tuhan, kami punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Hanya kami bisa menjalin keterdekatan dengan Tuhan. Maka di situ damai sejahtera ilahi yang melimpah-limpah itu Tuhan akan berikan. Mampukan kami Tuhan untuk bisa menjalani proses demi proses dalam hidup kami. Mungkin itu berat bagi kami. Tapi kami percaya Tuhan punya maksud yang indah dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu Tuhan melewati proses itu bersama dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan melalui proses itu Tuhan akan membuat kami semakin indah di hadapan-Mu, semakin serupa dengan gambaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada.
apapun keberadaan mereka, biarlah kami semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Karena kami sadar kami tidak mampu menjalani hidup ini sendiri. Kami perlu Tuhan, kami perlu belas kasih Tuhan. Kami perlu Tuhan, Engkau sendiri Tuhan, yang akan bekerja dalam setiap hidup kami. Kami manusia lemah, kami manusia yang rentan, kami manusia yang mudah berubah. Tapi kami rindu melalui kekuatan kuasa-Mu, itu yang akan memampukan kami Tuhan untuk bisa melewati masa-masa berat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan lewat firman-Nya yang begitu indah pada pagi hari ini. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Kita berikan persembahan kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita doa syafaat. Dimanapun kita berada, kita satukan hati dan pikiran iman kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Kami datang hari ini Bapa. Kami mengucap syukur, terima kasih Engkau memberikan kesempatan bagi umat-Mu untuk ibadah bersama-sama. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami. Sudah menegur kami, nasihati kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Mampukan setiap kami, umat-Mu yang mendengarkan dimanapun berada. Supaya kami mampu untuk menangkap firman Tuhan untuk jangka panjang melakukan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami yang di depan Tuhan. Supaya kami kuat untuk menghadapi semuanya. Terima kasih. Biarlah hamba-Mu kami serahkan kepada Engkau yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Tambah-tambahkan kuasa urapan Allah yang daripada Engkau, di mana hamba-Mu berada, di mana pelayanan mereka. Senantiasa mampukan beliau untuk lebih heran lagi Tuhan. Sehingga banyak umat-Mu dikuatkan demi untuk kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian untuk melayani hari ini Tuhan. Kami serahkan kepada Engkau. Kuasa urapan Allah, berkat kesehatan, jasmani maupun rohani Engkau limpahkan buat hamba-hamba-Mu Tuhan dalam pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Bapak Gembala
dan Bapak Pangeran yang sudah mengambil bagian untuk mengembalakan di tempat ini. Biarlah kuasa urapan Allah yang daripada Engkau, tambahkan kuasa roh, hikmat, otoritas yang dari surga, senantiasa Kau perbarui selalu Tuhan. Bahkan lebih lagi Kau tambahkan anak panah di dalam tabung mereka, sehingga apapun yang menjadi pergumulan dalam gereja ini Tuhan, dia mampu untuk mengatasi bersama Engkau. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat pergumulan jemaat kami Tuhan, jemaat GBB di tempat ini. Biarlah kuasa roh-Mu Saudara, biarlah mampukan Tuhan, roh kesembuhan, roh pemulihan, roh penghibur, roh betul-betul membuat hati kami lebih mantap untuk mengikuti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara hari ini. Engkau tahu Tuhan, bangsa ini mengalami kegoncangan. Engkau sudah menggoncang langit Tuhan, sehingga mengeluarkan eros-eros yang betul-betul mematikan Tuhan. Ampuni bangsa ini Tuhan, ampuni umat-Mu Tuhan, karena bangsa ini, umat-Mu yang ada di muka bumi bukan semakin baik, tetapi semakin bobrok, semakin hina di hadapan Engkau Tuhan. Sebab itu ampuni Tuhan, biarlah umat-Mu boleh introspeksi dengan adanya wabah ini Tuhan, sehingga boleh lebih dekat lagi kepada Engkau, bahkan lebih minta ampun kepada Engkau Tuhan, sehingga Engkau mau mengangkat segala wabah di muka bumi ini Tuhan, bukan di Indonesia tapi seluruh muka bumi yang ada Tuhan, yang limpahnya wabah ini Tuhan, kami serahkan kepada Engkau, khususnya buat Indonesia Tuhan. Mampukan untuk yang jajaran di depan, dokter maupun siapapun yang ada di peperangan di depan Tuhan, tambahkan kekuatan roh kesehatan yang daripada Kau bawakan, roh malaikat surga senantiasa melindungi mereka Tuhan, sehingga dia berjuang di dalam di depan betul-betul mendapatkan kekuatan anugerah yang daripada Engkau Tuhan, sehingga wabah tidak menimpah di depan atau umat-Mu maupun tidak mengenal Engkau Tuhan. Tapi semuanya kami serahkan kepada Engkau yang peperang bersama-sama untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, untuk bangsa dan negara kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Juga ampuni bangsa ini Tuhan, jangan Kau biarkan roh umat-Mu tergelincir binasa Bapa. Kau memberikan roh pertobatan, roh hujan pertobatan untuk bangsa ini Tuhan, sehingga betul-betul umat ini boleh dipenuhi kemuliaan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sekali lagi kami serahkan juga Tuhan buat kota kami, di mana damai kota kami juga damai ada di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kau memberikan kemampuan untuk pemimpin di kota kami ini Tuhan. Biarlah semua kami serahkan kepada Engkau Tuhan, sehingga roh hikmat senantiasa menguasai pemimpin di kota kami ini Tuhan, dengan damai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur pada ibadah hari ini Tuhan, karena oleh kasih kuasa-Mu kami boleh melihat lagi kuasa-Mu, mujizat-Mu boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, inilah doa yang tidak sempurna kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus. Kami percaya Pak, sempurnakan dengan kuasa Roh Kudus-Mu sendiri. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Jikalau kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kiranya damai sejahtera itu Tuhan turun atas setiap pribadi kami Tuhan. Dan biarlah kuasa-Mu yang tak terbatas itu Tuhan memampukan kami, menopang hidup kami. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau angkat tangan kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang tak terbatas itu Tuhan mengatasi hidup kami, persoalan hidup kami Tuhan. Haleluya. Engkau sanggup, Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Tuhan perkasa.
Tuhan kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan kau sanggup, oh Tuhan, Engkau sanggup. Tuhan ada di pihak kita, Dia selalu buka jalan, jauh melebihi segala yang ku harap. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan kau sanggup dan bangkit, Engkau hidup, Tuhan kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan kau sanggup dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan kau sanggup. Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang sanggup, Allah yang kami sembah. Bersamanya Dia akan menjaga, dan tangannya kan terus menjaga, takkan pernah gagal, takkan pernah gagal, dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan kau sanggup, ada kuasa selamanya. Untuk selamanya, selama-lamanya. Kau sanggup. Bapak, pujian ini merupakan ungkapan dari iman kami. Bahwa Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Dan Engkau Allah yang selalu sanggup menolong kehidupan kami. Seberat apapun beban yang harus kami hadapi, masalah, tantangan yang harus kami hadapi Tuhan. Kami percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang berdaulat. Allah yang penuh kuasa. Allah yang tidak pernah gagal dan pasti sanggup untuk menolong setiap kami. Pembebasan yang daripada Engkau, pemulihan yang daripada Engkau Tuhan, kemenangan yang daripada Engkau itu akan terjadi kepada orang-orang yang dekat dengan Engkau. Orang-orang yang mengandalkan Engkau, orang-orang yang menaruh harapannya dan imannya sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Kami percaya hari ini semua pelayan-Mu sudah diberkati oleh Tuhan. Jemaat-Mu sudah diberkati oleh Tuhan. Dan Engkau sendiri yang terus menambah-nambahkan Tuhan iman. Menambah-nambahkan kapasitas
buat kami lebih lagi dipakai Tuhan secara heran dan luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saya mengundang untuk bersama-sama berdiri. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Arahkan imanmu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu sebagai wujud pengakuanmu bahwa Dialah Allah dalam nama Yesus, segala-galanya dalam hidupmu. Dan sebagai penghormatanmu, pengakuanmu bahwa Dialah satu-satunya sumber berkat dan sumber pertolongan. Allah Tritunggal yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang menjadi sumber segala sesuatu yang kami butuhkan dalam hidup ini Tuhan. Oleh berkat-Mu lah Tuhan, mari berkati setiap keluarga kami. Para suami diberkati oleh Tuhan. Istri diberkati oleh Tuhan. Anak muda, remaja, anak-anak semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan bayi yang masih ada di dalam kandungan pun diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita di tengah-tengah keluarga. Tuhan yang mendatangkan kesatuan dan keharmonisan di tengah-tengah keluarga. Dan apapun yang kita kerjakan, apapun yang menjadi profesi kita, apapun yang menjadi pekerjaan kita, asal semua sudah seturut dengan kehendak Tuhan, maka keberhasilan dan kesuksesan itu akan menjadi milik kita. Apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, Allah sanggup memenuhkan, mencukupkan melalui kekayaan dan kelimpahan yang bersumber daripada Dia. Keluar masuknya kita dari rumah kita, Allah yang akan menjadi penolong dan panglima perang buat kita. Sehingga menjadikan kita lebih daripada pemenang. Kekuatan kesehatan Tuhan anugerahkan atas kehidupan kita. Dan asalkan kita terus percaya dan taat kepada Tuhan, mukjizat itu pasti terus juga akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita akan bersama-sama kembali ke aktivitas kita. Dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Berkat yang daripada Allah Bapa, kedamaian, sukacita, kasih sayang yang daripada Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan, perkenanan yang daripada Roh Kudus itu terus dikerjakan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak terima kasih. Bapa Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panti keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Berjalan bersama, tak akan ku gentar.
ku tahu kau